Beberapa lembaga survei merilis simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Survei LSI Denny JA menyebut duet Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto berpotensi kalahkan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar. Meski demikian, simulasi pasangan Capres-Cawapres masih bersifat dinamis. Lantas siapa pasangan yang harus dipilih agar memenangkan pemilihan presiden 2024? Deretan nama digadang-gadang akan bersaing ketat pada pemilu mendatang. Survei LSI Denny JA menyebut duet Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto berpotensi kalahkan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar. Ganjar Airlangga memperoleh elektabilitas 31,1%, disusul Prabowo Caimin 29,6%. Namun prospek pasangan Ganjar Airlangga bisa berubah jika elektabilitas Prabowo Subianto melejit jelang pemilu 2024. Itu kan bukan hanya soal elektabilitas, tapi juga soal tiket ya. Karena memang aturan threshold, presidential threshold-nya mengatur seperti itu ya. Ada batas minimal ya, 20% kursi DPR atau 25% suara ya. Jadi kita melihat dari aspek itu, antara kombinasi antara tiket dan partai, kemudian kita mencoba membuat simulasi. Oleh karena itu kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan kemungkinan yang ada itu pun kita melihat dari dinamika, komunikasi, dan intensitas pertemuan politik antara partai maupun tokoh-tokoh. Akhirnya kita melihat bahwa ada beberapa kemungkinan simulasi. Makanya kita membuat misalnya pertama pasangan Ganjar Airlangga ya. Ini kan pasangan yang mungkin muncul yang lahir dari misalnya poros KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu ya misalnya ya. Kemudian kedua misalnya pasangan Prabowo Caimin, karena ini kan pertemuan juga sudah mulai intens. Kemudian pasangan Anies AHY misalnya, ini kan kemungkinan yang terlihat di publik. Oleh karena itu kita mencoba untuk menguji simulasi itu ke publik dari 3 nama atau 3 pasangan ini siapa yang paling kuat, dan hasilnya memang Pak Ganjar dan Pak Airlangga yang paling tinggi ya. Berapa persen? Saya pikir resi angka memang belum signifikan jauh berbeda, hanya sekitar 30-31% pasangan ini, tapi beda sama Pak Prabowo Caimin kurang lebih ya 29%, ya 29%, selisih 2%. Oke. Ini kan bertemunya bukan dengan Ganjar ya, tapi kan bertemu dengan Puan Maharani. Nah pertanyaannya kenapa yang disurveinya itu Airlangga dan Ganjar? Ganjar Airlangga. Mengapa dari PDIP Ganjar yang justru dipasangkan? Artinya Ganjar adalah kader PDI Perjuangan ya. Dan kalau kita melihat pernyataan Pak Ganjar dia 2 hari kemarin yang menyatakan bahwa beliau siap capres, itu kan ada indikasi ya. Kita lihat dari kultur politik di PDI Perjuangan ya. PDI Perjuangan adalah partai yang pertama karisma dan power ketua umum cukup kuat. Kemudian kedua loyalitas dan militansi kader terhadap partai juga cukup besar. Yang ketiga adalah kultur mereka adalah kultur politik Jawa ya. Nggak mungkin Pak Ganjar menyatakan siap capres, dugaan saya kalau tanpa ada restu dari ketua umum ya, minimal ya pernyataan beliau kan banyak tekanan, banyak pertanyaan dari publik apakah Pak Ganjar maju atau tidak ya. Sementara di sisi lain ketika dia menyatakan dia siap maju, menurut Anda sudah mendapatkan isi? Lampu Saya hijau lah paling tidak. Dari sisi kultur politik di PDI Perjuangan, kita bicara soal loyalitas kader PDI Perjuangan, kemudian karisma ketua umum, pernyataan itu mungkin sudah seizin. Artinya bahwa ada terbuka opsi Ganjar didukung di internal PDI Perjuangan, walaupun bukan satu-satunya opsi ya, karena masih ada Mbak Puan di internal PDI. Penasaran saya. Simulasi pasangan Capres-Cawapres masih bersifat dinamis. Lantas, siapa pasangan yang harus dipilih agar memenangkan pemilihan presiden 2024?